Kita mulai dari IHSG. Saat ini IHSG sedang bergerak dalam range yang sangat sempit. Indeks saat ini baru mulai bergerak naik dari daerah supportnya. Namun target price IHSG saat ini cukup dekat, berada di level 5.197, 5.200. Dan kondisi market juga saat ini masih bergerak sideways, di mana ada beberapa sektor yang sudah mulai masuk ke fase downtrendnya, namun masih ada juga sektor yang masih cukup kuat untuk bergerak naik. Saat ini sektor konstruksi sudah mulai masuk ke fase downtrend. Demikian juga untuk sektor finance saat ini saham-saham dalam sektor finance saat ini sudah mulai tidak bergerak searah, ada yang masih sideways, ada juga yang sudah mulai masuk ke fase downtrendnya. Strategi kita dalam minggu depan adalah kita akan fokus pada sektor-sektor yang saat ini masih cukup kuat untuk bergerak naik, seperti sektor tambang dan kelapa sawit, dan juga sektor properti. Oke, saya akan mulai masuk ke sektor agriculture untuk saham Ali. Ali saat ini sedang uptrend, namun untuk saham Ali saat ini masih berada di daerah mid channel. Harga sempat berhasil menembus garis resistennya, namun tidak kuat bertahan dan malah turun kembali. Untuk saat ini sebaiknya kita wait and see dulu untuk Ali. Tunggu Ali di daerah supportnya di level 9.400. BWPT masih bisa diambil, saat ini trennya sedang up dan harga juga saat ini masih cukup dekat dengan support, bisa diambil. LSIP saat ini juga masih bisa diambil, trennya saat ini sedang up dan harga juga masih cukup dekat dengan daerah supportnya. TBLA saat ini juga masih bisa diambil, trennya sedang up dan harga juga masih berada di sekitar daerah support. Kita masuk ke sektor basic industry untuk Cepin. Cepin saat ini masih sideways, harga masih belum memberikan konfirmasi akan bergerak kemana. Kita wait and see dulu untuk Cepin. INTP saat ini masih cukup bagus, trennya masih up dan harga juga saat ini masih berada di daerah support, bisa diambil. Java saat ini sudah mulai masuk ke fase downtrend, sebaiknya dihindari. WSBP saat ini masih sideways, di skip dulu. Kemudian kita masuk ke sektor consumer untuk gudang garam. Gudang garam saat ini harga sudah hampir mendekati garis resistennya, sebaiknya di skip dulu, tunggu gudang garam di daerah support. Sampurna saat ini trennya sedang up dan harga juga saat ini sedang berada di daerah support. Anda bisa membeli Sampurna dengan target price itu di level 1.800. Kemudian kita masuk ke saham ICBP. ICBP saat ini trennya sudah mulai melemah, sudah mulai masuk ke fase downtrend, sebaiknya di skip dulu ICBP. Indofood juga saat ini trennya sudah mulai bergeser dari sideways, sekarang mulai masuk ke fase downtrend. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu Indofood. Sebelum kita lanjut ke sektor berikutnya, perlu saya ingatkan bahwa semua video yang kami sajikan dalam channel JSX Trader itu bersifat disclaimer on. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang timbul seandainya Anda membuat keputusan transaksi karena terpengaruh oleh pendapat yang kami berikan dalam video ini. Dan juga semua video yang kami berikan dalam channel ini itu hanyalah preview dari bagaimana kami di JSX Trader
melakukan screening saham untuk menghasilkan rekomendasi yang dikirimkan kepada para member premium. Seperti yang bisa Anda lihat di layar, kami menggunakan beberapa indikator yang saling melengkapi. Namun karena keterbatasan waktu, sehingga kami hanya menampilkan satu indikator standar saja. Kita tahu bahwa market berubah sangat cepat. Bisa saja pada saat Anda menyaksikan video ini, telah terjadi perubahan tren di dalam market. Sehingga pendapat yang kami berikan mungkin sudah tidak bisa digunakan karena kondisinya sudah berubah. Sehingga jika Anda membutuhkan rekomendasi saham yang lebih cepat merespon perubahan tren dan juga lebih detail, kami mengundang Anda untuk bergabung di layanan premium JSX Trader. Karena ada banyak sekali kelebihan yang kami tawarkan. Yang pertama, semua rekomendasi yang kami berikan itu sudah lengkap. Kami akan membimbing member mulai sejak pembelian sampai kapan harus dijual, termasuk berapa lot yang sebaiknya dibeli, agar resiko yang diambil oleh member itu bisa terkendali. Semua rekomendasi yang dikirimkan itu bersifat real time. Jadi pada saat sinyal confirm dan transaksi pribadi kami telah done, rekomendasi akan segera dikirimkan. Selain itu, member juga bisa konsultasi saham-saham lain di luar watchlist yang kami berikan. Setiap malam, pada saat kami melakukan screening, kami akan membagikan kepada member screenshot chart saham-saham yang berhasil lolos screening, saham-saham yang bisa diperhatikan untuk keesokan harinya. Ini akan membantu seandainya Anda hendak membuat trading plan sendiri. Nah, semua kelebihan tersebut bisa Anda dapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Karena kami memberikan iuran kepada member itu sebesar 200.000 per bulan. Jika Anda tertarik untuk join, silakan hubungi kami di nomor yang ada di layar. Selanjutnya kita masuk ke sektor finance untuk saham Agro. Agro saat ini trennya sedang uptrend dan harga juga saat ini masih berada di daerah support. Bisa diambil Agro dengan target price itu di level 290. BCA saat ini masih konsolidasi, wait and see dulu untuk BCA. BBRI juga saat ini masih konsolidasi, masih belum jelas arahnya masih akan uptrend atau sudah akan reversal. Kita wait and see dulu untuk BBRI. Selanjutnya kita masuk ke sektor infrastruktur untuk XL. XL saat ini trennya sedang downtrend, namun harga kemungkinan saat ini akan rebound, mungkin hanya akan sampai di 2670. Jika Anda hendak bermain cepat, bisa ambil di XL dengan mengharapkan reboundnya. Friends saat ini trennya sedang up, namun harga sudah agak tinggi dan harga saat ini malah sudah ada di daerah resisten. Wait and see dulu untuk Friend, tunggu di daerah supportnya. Garuda saat ini sudah mulai masuk ke fase downtrend. Harga hari ini sudah break di bawah garis supportnya. Untuk sementara dihindari dulu Garuda. Indosat saat ini sudah break garis support, namun dalam 1-2 hari ke depan mungkin akan ada technical rebound sedikit sampai di level 2470. Anda bisa bermain cepat di Indosat. Jasa Marga untuk saat ini sebaiknya dihindari dulu, trennya saat ini sedang downtrend dan belum ada tanda-tanda harga akan berbalik arah, sebaiknya dihindari dulu. Pegas saat ini trennya sedang up, namun harga saat ini sedang berada di daerah resisten. Wait and see dulu untuk Pegas, tunggu di daerah supportnya. Kemudian kita masuk ke sektor tambang untuk Adaro. Adaro saat ini masih sideways, harga sebenarnya saat ini sedang berada di daerah support.
Namun sebaiknya kita wait and see dulu, kita tunggu kepastian arahnya dalam 1-2 hari ke depan. Antam saat ini trennya masih cukup kuat dan masih ada potensi yang cukup besar untuk Antam naik sampai 10-20% ke atas. Naik 10-20%, Anda masih bisa membeli Antam saat ini. Doit untuk sementara masih sideways, di skip dulu. Inco saat ini trennya sedang up, namun harga saat ini masih cukup jauh dari daerah supportnya. Saya sendiri masih wait and see dulu, masih menunggu Inco di daerah support. Indi saat ini sedang uptrend dan harga juga saat ini sedang tertahan di daerah support. Bisa diambil Indi. ITMG saat ini harga masih bergerak dalam range yang sempit. Trennya sendiri sebenarnya masih cukup bagus, masih uptrend dan harga juga masih berada di daerah support. Namun sebaiknya wait and see dulu. Kita tunggu kepastian arahnya dalam minggu depan. PTBA untuk sementara sebaiknya dihindari dulu. Saat ini trennya sedang sideways dan harga sudah mulai turun di bawah garis supportnya. Wait and see dulu untuk PTBA. Kemudian kita masuk ke sektor properti untuk ADI. ADI saat ini trennya sudah mulai jelek, sudah mulai downtrend. Harga juga hari ini sudah turun di bawah garis supportnya. Sebaiknya dihindari dulu. APLN masih sideways. Kita skip dulu untuk APLN. CTRA saat ini trennya sedang sideways dan harga juga saat ini sedang berada di daerah support. Namun sudah ada indikator yang memberikan sinyal awal jika PTBA sudah mulai masuk ke fase uptrend. Anda sudah bisa mulai membeli saham CTRA. Untuk PTPP saat ini trennya sudah mulai berbalik arah, sudah mulai masuk ke fase downtrend. Harga trennya sendiri masih sideways, namun harga saat ini sudah turun di bawah garis supportnya. Ada kemungkinan minggu depan PTPP masih bisa turun lebih dalam lagi. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu. SMRA saat ini sedang sideways dan harga juga saat ini sedang berada di daerah supportnya. Namun trennya saat ini sudah mulai perlahan masuk ke fase uptrend, sudah mulai bergeser dari sideways, sekarang sudah mulai bergeser ke kondisi uptrend. Anda sudah bisa mulai membeli SMRA. Wika saat ini trennya sedang sideways dan harga juga saat ini masih bergerak dalam range yang sempit, sebaiknya dihindari dulu. WSKT saat ini sudah mulai masuk ke fase downtrend, harga saat ini sudah turun di bawah garis supportnya. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu WSKT. Kemudian kita masuk ke sektor trade untuk BMTR. BMTR saat ini masih sideways, harga juga saat ini sedang berada di daerah resisten. Sebaiknya di skip dulu untuk BMTR. MNCN saat ini trennya kurang bagus, sedang berada di dalam kondisi downtrend. Sebaiknya dihindari dulu untuk MNCN. UNTR saat ini trennya sedang up, namun harga saat ini masih berada di daerah resisten. Sebaiknya wait and see dulu untuk UNTR, tunggu di daerah supportnya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu sehingga di dalam setiap video kami hanya mampu untuk membahas 6 sektor pilihan saja. Jika Anda membutuhkan rekomendasi yang lebih lengkap yang meliputi semua sektor yang ada, silakan bergabung di layanan premium yang kami tawarkan. Dengan iuran 200.000 per bulan, Anda akan mendapatkan rekomendasi saham secara real time dan juga lebih lengkap. Silakan menghubungi kami di nomor yang ada di layar untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terima kasih.